Jangan sampai rakyat sudah nggak percaya kepada KPK dan penegak hukum lain termasuk para pemerintah, kita berantas sendiri. Saya siap pimpin. Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Sekarang kita makan apa, minum apa, sekarang sudah kena pajak. Dan pajak-pajak kita itu mulai dari kecil sampai besar itu dinikmati para koruptor itu. Saya nggak rela sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu sudah saatnya sekarang ajukan undang-undang atau rancangan undang-undang hukuman mati untuk koruptor. Titik. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saudara sekalian, kita tahu korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dimanapun korupsi yang merajalela di satu negara, hancur negara itu. Nah, hari ini teman-teman buruh memprotes kinerjanya KPK. Saya mendukung itu. KPK ini dibentuk dulu untuk membantu penegak hukum yang sudah struktural. Dibentuklah KPK karena yang sudah struktural itu tidak mampu. Tapi kalau nyatanya dibentuknya KPK ini tidak juga bisa memberantas atau menghabisi korupsi, menurut saya KPK ini dibubarkan saja. Karena udah ngabisin duit rakyat. Dan kepada pemerintah, kalau nggak mampu membantu korupsi, bilang pada rakyat, biar kami punya legalitas untuk memberantas secara langsung di lapangan. Karena kalau sekarang kami tidak punya legalitas untuk memberantas korupsi yang sudah ada di depan mata kita, kalau kita lakukan nanti dibilang kita kriminal. Karena koruptor-koruptor ini sudah terlalu luar biasa rusaknya, luar biasa merusak negara. Dan sekali lagi, kalau KPK nggak mampu, bubarkan. Anggarannya kasihkan ke rakyat untuk memberantas koruptor. Kami mampu. Jangan sampai rakyat sudah nggak percaya kepada KPK dan penegak hukum lain termasuk para pemerintah, kita berantas sendiri. Saya siap pimpin habisin korupsi ini. Ya apa boleh buat kalau harus berdarah-darah. Memang tidak ada suatu operasi yang tidak ada korban, nggak ada. Daripada nanti kalau dibiarkan korupsi ini menghancurkan negara, habis rakyat, habis bangsa ini, habis negara ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Korupsi harus diberantas. Kalau KPK udah dibentuk nggak mampu, bubarkan, serahkan kepada rakyat. Kami yang akan berantas korupsi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, banyak tokoh, sedikit-sedikit ya. Ini ada Bang Resmond ya. Bang Resmond, orang mengatakan bahwa tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh koruptor ini. Para pejabat ini tidak ada pembangunan, tapi mereka memperkaya diri dan itu sedang merusak bangsa ini. Dan sekarang korupsi itu dijelmakan sekarang ya. Bagaimana kemarahan, mungkin saja Allah mengingatkan kita gempa yang terjadi di Sumatera itu. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Bagaimana sikap kita mestinya, Bang Resmond, silakan. Bagi saya korupsi itu sudah merajalela di mana-mana dan cuma satu solusinya, Bang. Pendek saja saya. Ajukan Pak Prabowo Subianto, Mr. Presiden, undang-undang atau rancangan undang-undang hukuman mati untuk koruptor. Ya. Harus bisa kita hukum mati mereka-mereka yang mencuri uang kita. Sekarang kita makan apa, minum apa, sekarang sudah kena pajak. Dan pajak-pajak kita itu mulai dari kecil sampai besar itu dinikmati para koruptor itu. Saya nggak rela sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu sudah saatnya sekarang ajukan undang-undang atau rancangan undang-undang hukuman mati untuk koruptor. Titik. Hukuman mati untuk koruptor. Ini untuk anak cucu kita. Kalau tidak, maka kita akan tetap miskin seperti ini.
seperti terindikasi dari Gini ratio kita tinggi, artinya rentang antara si miskin dengan semakin dengan si kaya itu jurangnya makin jauh, ya. 10% penduduk kaya ini, elit ini menguasai 90% kekayaan Indonesia. Ini udah nggak benar ini, ya. Ini harus diselesaikan dengan rancangan undang-undang hukuman mati bagi koruptor, maling. Kalian maling, nggak tahu malu kalian, munafik. Ya. Baik, ya silakan. Oke. Jadi saya lebih sepakat dengan idenya jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak? Betul. Anak cucu kita Pak. Kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Ya, baik. Jelas ya dari para tokoh bahwa bahwa rakyat ini sudah timbul bukan pasukan-pasukan berani mati, tapi pasukan berani matiin. Ini sudah kegeraman rakyat ini. Ini ada seorang pengacara yang rajin ya mendampingi saudara-saudara kita di Tangerang sana menghadapi para koruptor itu. Silakan seperti ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tentunya negara-negara lain itu begitu bersukaria menyambut hari ini karena mereka di negara mereka korupsi itu betul-betul bisa dihabiskan. Beda dengan kita di Indonesia ini. Kita hari merayakan anti korupsi, masyarakatnya semuanya bangkit bangun menentang apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi dengan kondisi sekarang, momentum apalagi dengan terjadinya bencana alam di Pulau Sumatera, itu adalah ulah dari para koruptor. Jadi KPK yang ada di sini, yang dibiayai oleh rakyat, yang dibentuk setelah reformasi untuk mencegah korupsi di Indonesia, yang diperingati hari ini, saya sarankan, saya mintakan, dibubarkan saja, bentuk yang baru, cari orang-orang yang mampu dan berintegritas. Ini orang-orang yang di belakang ini, orang-orang yang tidak berintegritas. Mereka bersama-sama dengan koruptor menghancurkan negara ini. Jadi itu yang perlu, bubarkan saja yang sekarang, pilih yang baru. Orang-orang yang berintegritas di negara kita ini masih banyak, bukan orang-orang ini. Ini adalah orang-orang yang memang dari awalnya diseleksi oleh Joko Widodo. Presiden Prabowo hanya melegitimate aja orang-orang ini. Jadi kita yang ada di sini sekarang udah merasa muak dengan kondisi seperti ini. Jadi harus kita segera ambil tindakan. Kalau perlu seperti yang disampaikan Pak Narko, Pak Rismon, sama juga tadi Bang Aldo. Ya kalau tidak, ya rakyat, serahkan aja kepada rakyat untuk mengambil tindakan. Karena rakyat ini udah nggak tahan lagi. Melihat tahu catatan siapa koruptor. Mereka punya catatan yang lengkap dan mereka begitu terenyuh, sakit hati. Saudaranya di Sumatera sana ribuan yang mati, masih banyak lagi yang belum ditemukan. Jadi KPK sudah menghancurkan dan merampok, sudah menghabiskan uang rakyat. Sebaiknya momen sekarang ini KPK itu dibubarkan
hentikan saja, ganti yang baru supaya kita bisa melihat ke depan, bisa memperbaiki negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya setuju juga bahwa gerakan demo ke KPK yang akan datang tentu harus mengosongkan orang-orang yang ada di dalam, menghabiskan anggaran tidak berguna. Bang Rismon tadi mengatakan ya korupsi ini mengapa harus dihukum mati? Karena ini bukan sekedar kejahatan. Koruptor itu betul-betul memakan dan menghisap darah rakyat. Sekarang hutan-hutan pembalakan di Sumatera yang kita kelihatan kayunya terbongkar semua ya. Orang rakyat sudah tahu itu ada pemiliknya, salah satu adalah Sukanto Tanoto, tapi tidak diapa-apakan. Banyak tokoh sekarang udah geram ya. Ada dari Solo ini ada Mbak Uri, silakan sedikit Mbak Uri. Ya. Ya. Ayo, silakan. Ayo Mbak. Apa yang ingin disampaikan masalah KPK, silakan. Kalau saya itu lebih kepada KPK itu kan harusnya independen dan harus memihak kepada rakyatnya. Karena apa? Selama dinasti Jokowi masih rakyat-rakyat ataupun orang-orangnya Jokowi yang sekarang duduk di kepemerintahan, yang sekarang dititipkan ke pemerintahnya Pak Prabowo, bahwa itu kan masih termasuk circle-nya dari Pak Jokowi. Dan itu para koruptor tapi yang kelihatan dan tidak kelihatan mungkin belum ditelusuri, tapi ada yang juga sudah kedapatan dinyatakan sebagai koruptor. Itu memang orang-orangnya Jokowi itu harus dinepalkan kalau menurut saya. Orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri itu, apalagi dari menantunya, anaknya seorang Jokowi itu seharusnya itu memang harus bertanggung jawab akan negeri ini, karena itu sudah membawa kesialan untuk bangsa Indonesia ini, terutama bencana-bencana yang ada di Indonesia itu kalau enggak ada sebab dan akibatnya dari ulah seorang Jokowi tidak mungkin seperti ini. Luar biasa bencana itu, dan memang harus disematkan para koruptor itu dengan rompi orange. Rompi orange itu harus disematkan dan dikenakan dipakai oleh orang-orangnya, ante-antenya seorang Jokowi. Dan saya merasa dari Solo menyatakan malu sekali ya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Belum kelar-kelar, apalagi ijazah palsunya itu masih mengelak bahwa itu ijazahnya Jokowi itu memang palsu. Banyak pakar, teman-teman kita sebagai pakar digital forensik dan sebagainya, Bang Rismon, Pak Roy Suryo, juga Bu Tifa, itu tidak kalah pentingnya bila mana seorang Jokowi itu kan pembohong publik yang luar biasa dan menjadikan marwah Indonesia itu di mata dunia jadi terpuruk. Saya melihat seperti itu, dan ini harus diselesaikan. Kalau nggak menyelesaikan secara rakyat, ini harus people power, walaupun Jokowi sudah tidak menjabat, tapi dengan adanya tanda-tanda kerusakan alam itu sudah menjawab bahwa Jokowi memang patut dienyahkan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Wuri. Mbak Wuri walaupun dari Solo tapi tidak termasuk geng Solo ya. Bukan geng Solo. Bukan geng Solo. Jadi jelas apa yang dikatakan ini memang harus dimusnahkan ya. Terakhir ada Bapak Jenderal Sony. Kami persilakan. Bang Ismet dulu. Sebentar. Apa yang harus dikatakan kepada Prabowo untuk KPK ini? Apakah dibiarkan keberadaannya seperti ini atau harus dilenyapkan atau dibubarkan? Silakan Pak Ismet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari anti korupsi sedunia, pada hari ini menjadi satu peluang bagi Presiden Prabowo untuk menyuarakan apa yang sudah beliau teriak-teriakan selama ini dalam orasi-orasinya, bahwa akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Koruptor adalah penjahat negara, ya, dia tidak pernah membangun negara, tetapi koruptor adalah memperkaya diri dan menghancurkan negara. Terbukti dengan bencana di Aceh dan Sumatera, ini terbuka lebar menjadi kasat mata bahwa korupsi, tindakan korupsi dan para koruptor yang membuat semua ini terjadi. Bangsa ini menjadi sengsara dan terjadi pembunuhan sebenarnya dengan korban 800 sekian di bencana banjir itu. Ini merupakan
pembunuh berdarah dingin. Jadi KPK kalau tidak bisa independen ya dan harus dikeluarkan dari di bawah presiden, kalau tidak bisa maka harus dibubarkan, dibuat KPK baru yang independen sehingga rakyat bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. 25 tahun reformasi ternyata bukannya semakin baik negara ini, justru semakin dihancurkan oleh pemerintahan rezim Jokowi selama 10 tahun, menghancurkan negara ini dan memperkaya diri, membentuk dinasti yang membuat kesengsaraan rakyat. Demikian. Ya. Baik, terakhir Pak Jenderal, ini harus mengeluarkan fatwa kepada rakyat yang sudah muak dan berulang-ulang seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Terima Tadi kasih. sudah diminta sama Mbak Wuri, people power. KPK dibentuk tahun 2004. 2004, iya. Ketua KPK-nya yang pertama dari polisi, namanya Pak Taufikur Rahman Ruki, dan beliau berhasil. KPK pada zamannya sangat berwibawa. Oleh sebab itu, KPK yang sekarang harus betul-betul independen, tidak berpihak. Contoh, Firly Bahuri, Firly ya, gagal. Dia sebagai ketua KPK. Jangan sampai kesininya gagal lagi sehingga rakyat tidak percaya. Ketika rakyat tidak percaya kepada penegak hukum, maka disitulah tanda-tanda rusak dan hancurnya negara itu. Ketika hukum itu dilemahkan. Oleh sebab itu kita menghimbau kepada wakil-wakil kita, wakil rakyat yang ada di DPR, pilih ketua KPK yang benar-benar kredibel dan independen. Jangan berpihak. Jangan partai memilih ketua KPK. Sehingga ada beban untuk mereka. Semua tadi teman-teman memberi keterangan sangat benar. Ya, saya setuju itu. Mau dihukum mati, hukum apa namanya, yang penting korupsi harus segera diberantas. Ya, karena ini membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Soni. Ya. Saudara, apakah Anda yakin bahwa hampir setiap minggu KPK digeruduk oleh gerakan-gerakan, ya, aliansi dan sebagainya dari rakyat? Apakah dikira mereka senang diberi giliran hanya orasi-orasi seperti ini? Yakinlah, ya, kita harus khawatir bahwa yang akan datang gerudukan KPK ini, rakyat meminta mengosongkan gedung KPK yang tidak ada gunanya, menghabiskan anggaran. Ini akan terjadi. Coba berpikir Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo sendiri tidak ingin terjadi satu kerusuhan, maka sudah teriakan-teriakan bahwa nepalkan, itu akan terjadi dengan mudah. Oleh karenanya, ini semoga teriakan-teriakan rakyat terakhir di KPK ini untuk membenahi, untuk menangkap para koruptor yang sekarang rakyat sedang marah, yaitu terjadinya suatu musibah besar di Sumatera dan tentu akan terjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Oleh karenanya, korupsi ini satu-satunya untuk memperbaiki bangsa dan tidak ada seorang pejuang sambil memperkaya diri dia memperbaiki negeri. Dia adalah koruptor dan harus dihukum mati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!